Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024, diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, nats firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yang berisikan bagian dari menaati aturan Tuhan. Isi aturan Tuhan di dalam nats ini bermakna supaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh merugikan satu dengan yang lain. Menaati peraturan yang dimaksud di sini harus dilakoni atau dihidupi dalam kehidupan keseharian sebagai pertanda orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui nats ini dikatakan sebagai bentuk kata anjuran, dan bukan hanya kata anjuran, tetapi bermakna sebagai kata keharusan dilakukan orang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan setiap hari, sebagai pertanda bahwa dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dalam menjalani ketaatan dalam aturan ini adalah sebagai tanda semangat tahun Sabat dan pelaksanaan tahun Yubel, yaitu melakukan dalam kehidupan keseharian, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah kita, yang dinampakkan kepada perbuatan kita kepada sesama kita. Dalam dunia kerja selalu ada aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini juga menganjurkan kita, yaitu menaati aturan yang diajarkan Tuhan. Peraturan Tuhan bukan untuk mengekang diri kita, tetapi melainkan menyadarkan kita sebagai kapasitas kita sebagai orang yang percaya, yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hukum Tuhan yang mengatur di dalam firman Tuhan dalam menjalankan bisnis seseorang harus hidup jujur dan menjadi berkat. Kejujuran merupakan suatu sikap yang selalu dicari oleh setiap orang. Namun dewasa ini orang jujur sangat jarang ditemukan. Banyak alasan pribadi menjadikan orang untuk tidak berlaku jujur terhadap sesamanya. Salah satunya karena orang-orang cenderung lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Inilah yang selalu menjadi momok bagi banyak orang dalam hidup bermasyarakat. Tuhan sangat menghargai kejujuran. Dan itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Tetapi sikap hal tersebut akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah timbulnya kepercayaan kepada kita sebagai seorang yang jujur kepada orang lain, dan demikian juga sebaliknya. Pedagang yang jujur pasti akan semakin bertambah pelanggannya, karena dia sebagai seorang yang dapat dipercaya, terutama dalam hal timbangan. Pelanggan yang kita harapkan pasti harus bertambah-tambah hari demi hari. Tetapi pedagang yang tidak jujur, seorang yang tidak jujur, pasti pelanggannya hari semakin berkurang karena dia tertipu. Oleh sebab itu, keuntungannya di tiap hari pasti semakin berkurang. Keuntungan atau pedagang yang melakukan kejujuran yang walaupun dalam awalnya mungkin sulit, tetapi hari demi hari pasti orang akan datang untuk membeli jualannya, sehingga pendapatannya hari demi hari semakin bertambah. Hal yang utama dan penting agar kita dapat bersikap jujur kepada orang lain adalah dengan belajar untuk jujur kepada diri sendiri dan jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Apabila kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita akan cenderung berbuat tidak jujur kepada orang lain dalam perkataan, dalam perbuatan atau tindakan. Tetapi sebagai seorang yang jujur di hadapan Tuhan, orang yang jujur akan dihargai oleh orang lain.
Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, melalui firman Tuhan yang kita dengar, kejujuran adalah bagian dari hikmat. Itulah yang dikatakan oleh penulis Amsal 11 ayat 6 dikatakan, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi kita jangan dikuasai hawa nafsu, tetapi hidup kita sebagai seorang yang percaya, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan berkat dari Tuhan, karena Tuhan dapat membuka hasil, membuka jalan kemakmuran bagi kita. Karena Tuhan adalah Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Kita tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Yang walaupun orang tersebut tidak kita kenal dengan baik. Jika ada yang hendak kita jual, tentu kita melakukan hitungan dari apa yang kita jual tersebut. Akan tetapi jika kita telah mengambil untung dari harga yang kita jual, janganlah kita ingin meraup untung juga dari cara merusak ukuran timbangan atau timbangan yang tidak pas. Dengan kata lain, berbuat curang. Kita harus hidup jujur agar kita tidak merugikan orang lain. Kita sebagai orang yang percaya, sikap jujur adalah tanda kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan yang selalu yang berharap dari pemberian dari tangan Tuhan. Orang yang jujur seperti yang kita dengar di pagi hari ini, dikatakan oleh firman Tuhan melalui hukumnya. Apabila kamu menjual setiap sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Kita harus hidup jujur dan kita sebagai orang percaya harus menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami beroleh selamat sampai pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, tolonglah kami setiap saat untuk mengingat hukum-Mu, supaya kami selalu berbuat jujur kepada siapapun maupun yang kami kenal, bahkan orang yang tidak kami kenal. Melalui perbuatan jujur yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami, Tuhan, tolonglah melalui pekerjaan kami hari ini menjadi berbuah sehingga kami dapat bersukacita. Karena kami hanya berharap melalui anugerah pemberian dari tangan-Mu. Berkatilah segala pekerjaan saudara-saudara kami dimanapun mereka bekerja. Jauhkan dari mereka mara bahaya. Berikan Tuhan kesehatan kepada mereka, supaya mereka melakukan aktivitas mereka dalam kesukacitaan dan melalui sukacita yang Engkau berikan, dan hidupilah mereka dengan hidup yang jujur
seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, apabila ada saudara kami yang berbeban berat, tolonglah mereka. Demikian juga bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka supaya mereka dapat melakukan aktivitas mereka di hari-hari yang akan datang. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.